Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Ninghandayani, NPM 23100104889. Di sini saya akan membahas materi untuk tugas UTS dengan materi konsep dasar translator pada sistem pemrograman. Yang pertama yaitu apa itu translator. Jadi translator itu sebuah software yang berfungsi untuk menerjemah kode program yang ditulis oleh programmer dalam bahasa tingkat tinggi atau bahasa assembly menjadi sebuah kode mesin yang dapat dipahami oleh komputer sehingga dapat dieksekusi. Kemudian jenis translator yang sering kita temui ada 3. Yang pertama assembler, kemudian compiler, dan interpreter. Kemudian perbedaan dasar dari ketiganya itu, kalau assembler menerjemah bahasa assembly ke bahasa mesin, sangat dekat dengan perangkat keras sehingga cepat dan digunakan dalam sistem embed. Kemudian kalau compiler itu menerjemahkannya langsung seluruh program sekaligus ke bahasa mesin dan menghasilkan file executable. Kemudian deteksi error itu dilakukan setelah proses kompilasi. Contohnya itu dalam bahasa C atau Java. Kemudian kalau interpreter itu menerjemah dan mengeksekusi kodenya secara bersamaan, tapi baris per baris. Jadi tidak langsung semuanya. Tapi tidak menghasilkan file executable juga. Lebih lambat tapi mudah untuk kita menganalisis bug-nya sehingga kita bisa memperbaikinya. Contohnya yang sering digunakan sekarang yaitu bahasa Python atau PHP. Di sini ada contoh kode dari ketiganya. Yang pertama assembler, move AX5 itu artinya kita memasukkan nilai 5 ke dalam AX. Kemudian move BX3 sama memasukkan nilai 3 ke dalam BX. Kemudian add AX BX yaitu ini kode penjumlahan. Jadi nanti AX sama dengan AX ditambah BX. Jadi 5 tambah 3 8, maka outputnya nanti adalah 8. Kemudian di sini compiler, contohnya ini menggunakan bahasa C++. Ini nanti outputnya berupa teks hello world. Karena ini cuma kode untuk print sebuah teks string. Kemudian di sini ada interpreter. Ini nanti outputnya yaitu angka secara berurutan dari angka ke-1 sampai angka ke-5. Ranknya itu 1 sampai 6. 6 tidak dimasukkan karena itu batas akhir dari ranknya. Jadi stop di 5 nanti hasil outputnya. Kemudian di sini ada diagram dari translator. Yang pertama program sumber, yaitu programmer menulis kode dalam bahasa tingkat tinggi seperti C atau Python, tapi di bagian sini komputer tidak bisa langsung mengeksekusi karena belum bisa memahami kodenya karena masih menggunakan bahasa tingkat tinggi, tetapi manusia bisa memahami kodenya. Kemudian lanjut ke tahap analisis leksikal. Jadi kode program tadi dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut token, bertujuan untuk mengenali elemen dasar pada pemrogramannya. Kemudian yang ketiga ada analisis sintaks, yaitu menganalisis apakah susunan token tadi sudah sesuai dengan tata bahasa dalam bahasa pemrograman yang ingin digunakan. Kalau tidak, nanti akan muncul error sintaks di bagian tahap 3 ini. Kemudian lanjut ke analisis semantik. Pada bagian analisis semantik ini kita juga memastikan bahwa programnya itu sudah benar sesuai maknanya, seperti variabel atau tipe datanya itu harus sesuai. Kalau tidak akan muncul error juga di sini karena misalnya kita salah meletakkan simbolnya kah atau kurang kah dalam menuliskan kodenya, maka akan muncul error pada tahap analisis semantik. Kemudian lanjut tahap optimasi, yaitu di sini compiler bertugas untuk menghapus operasi yang tidak diperlukan. Jadi kodenya lebih sederhana tetapi tidak mengubah hasil akhirnya. Jadi kode-kode operasi yang tidak digunakan itu akan dihapus di tahap optimasi ini. Jadi kodenya akan lebih sedikit tapi tetap berfungsi semuanya.
Setelah hasil analisis sebelumnya tadi, kemudian kita membuat kodenya. Bisa dalam bentuk kode mesin atau perintah assembly supaya bisa dieksekusi oleh komputer. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan kode mesin atau bahasa assembly tadi, kemudian output programnya itu bisa berupa file.exe atau .class, atau bisa juga langsung dijalankan kalau kita menggunakan interpreter. Jadi itulah tahap-tahap dari translator. Jadi kita menulis kodenya dalam bahasa tingkat tinggi, kemudian dipecah menjadi menjadi bagian kecil yang disebut token untuk kita memahami bagian dasar dari programnya. Kemudian kita analisis apakah sintaksnya sudah benar yang kita tulis. Selanjutnya kalau misalnya sudah nggak ada muncul error sintaks, lanjut ke analisis semantik, yaitu memastikan bahwa makna dari programnya itu sudah benar, sudah sesuai dari variabel sampai tipe data dan sudah dideklarasikan atau belum. Kemudian dioptimasi, jadi kodenya diperkecil, jadi operasi atau kode yang tidak digunakan dihapus, jadi semua kode akhirnya nanti berfungsi semua, jadi nggak ada kode yang tidak berfungsi. Jadi di tahap optimasi inilah kodenya dianalisis kembali. Kemudian setelah 5 tahap tadi, kita akan membuat kodenya bisa dalam bentuk bahasa kode mesin atau perintah assembly agar komputer bisa mengeksekusi program yang kita tulis. Kemudian output yang kita dapat itu bisa berupa file.exe atau .class, atau kita bisa mengeksekusi secara langsung kalau kita menggunakan interpreter. Itu tadi beberapa penjelasan mengenai konsep dasar dari translator. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.